Baik, saudara-saudara, masih disiarkan langsung dari Gedung Kompas Gramedia lantai 2 Jalan Surata 4 Kota Baru Yogyakarta. Siang hari ini Ica masih menemani ruang dengar Anda sahabat Sonora sampai pukul 2 siang. Dan di 1 jam ke depan ini Anda tergabung dalam perbincangan kami di podcast Family Talk dengan topik yang sangat menarik untuk hari ini sahabat Sonora, dengan temanya atau topiknya ya terkait dengan toxic family. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami, Anda bisa bergabung, kami undang, bisa melalui WhatsApp ataupun telepon. Anda bisa bergabung di 081754832000 atau juga bisa telepon kami di 0274557762. Dan siang hari ini sahabat Sonora dan semua listener sudah hadir 2 narasumber kami yang akan memberikan informasi, memberikan insight menarik tentunya untuk Anda terkait dengan tema kita hari ini. Sudah hadir di sini Kepala DP3AP2DIY, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Selamat siang Ibu Erlina. Selamat siang Mbak, selamat siang juga para pendengar Sonora dan juga smart listener dimanapun berada. Kabar sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, di sini Ibu Erlina tidak sendiri, sahabat Sonora dan smart listener, karena di sini juga sudah hadir Komisi D DPRD DIY, ada Ibu Dr. Anda Rita Nur Mastuti MPD. Selamat siang Ibu Rita. Selamat siang Mbak Ica, selamat siang juga untuk sahabat Sonora. Kabar sehat ya Ibu? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Baik, siang hari ini sekali lagi kami informasikan sahabat Sonora dan semua listener di 081754832000. Bisa juga telepon kami 0274557762 terkait dengan toxic family. Waduh, ini kata-kata yang sangat familiar di generasi anak muda terkait dengan toxic family begitu. Tapi kalau dari mungkin pengertian dari Ibu Erlina atau Ibu Rita, seperti apa sih sebenarnya toxic family begitu? Ini biar tidak salah arti juga untuk generasi muda begitu Ibu. Ya toxic ya, iya, toxic betul. Itu apa? Beracun. Jadi ada toxic berteman yang toxic, kemudian ini toxic family gitu ya. Jadi pada dasarnya kita membentuk family atau berkeluarga, itu kan tujuannya apa? Pasti tujuannya untuk kebahagiaan bersama, kesejahteraan bersama, saling mendukung sehingga kita menjadi optimal gitu ya karirnya, ya kehidupannya, aman, nyaman gitu. Itu tujuan kita berkeluarga. Tetapi kalau kemudian ada toxic family ini, keluarga kok mulai beracun ya. Artinya tidak lalu kemudian bisa mencapai apa tujuannya tadi gitu, tetapi malah justru menghambat gitu ya, menghambat perkembangan kita di dalam berkeluarga gitu. Entah itu bisa dialami oleh suami, bisa dialami oleh istri, bisa dialami oleh anak, gitu. Nah, itu sama-sama sangat mungkin itu bisa dialami. Nah, kalau ada sebuah keluarga yang mengalami toxic tadi, toxic family, maka pasti ada anggota-anggota keluarganya yang kemudian tidak bisa berkembang maksimal gitu ya. Terutama di kesehatan mental gitu ya, sehingga kemudian ya karirnya bisa terhambat. Kalau yang anak-anak sekolahnya kemudian bisa terhambat juga, prestasinya menurun, atau bahkan mungkin apa-apa yang diinginkannya, cita-cita dan sebagainya, bakat minat dan sebagainya jadi tidak bisa dioptimalkan gitu. Kalau itu seorang istri misalnya, istri menjadi terhambat, tidak bisa bergaul di luar rumah misalnya, dihambat macam-macamnya. Seandainya itu berkarir juga karirnya menjadi terhambat gitu ya. Kemudian misalnya di dalam mengasuh anak itu juga mengalami kebingungan gitu, karena selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif gitu ya, yang bukannya menyemangati misalnya atau memotivasi, tapi malah justru menjatuhkan, merendahkan dan sebagainya. Nah, tapi suami pun bisa mengalami yang seperti itu. Tidak hanya istri dan anak begitu ya. Maka tergantung sebetulnya relasi kuasa di dalam keluarga itu seperti apa, pola parenting atau pengasuhannya juga seperti apa. Suami pun bisa mengalami toksik tadi, perilaku toksik dari anggota keluarga yang lain gitu, sehingga kemudian berpengaruh juga di dalam kehidupannya, entah itu karirnya, entah itu kehidupannya, mungkin karena istri ya, ya. Suami yang takut istri misalnya karena si istri terlalu dominan dan sebagainya, itu bisa mungkin terjadi. Nah, itu yang harusnya kita hindari bersama, jangan sampai toksik gitu. Nah, supaya tidak menjadi toksik, sebuah keluarga yang memang harus dipersiapkan dari awal ya.
sebelum berkeluarga bahkan gitu. Di dalam perkembangan masa remaja sebelum menjadi dewasa itu juga kita harus diajarkan gitu ya, apa dibiasakan juga di dalam lingkungan-lingkungan yang positif gitu, sehingga apa yang kita bawa di dalam emosi kita itu juga positif, di dalam pikiran kita juga positif dan menghasilkan perilaku yang positif gitu. Sehingga nanti ketika sudah berkeluarga kita tidak menjadi anggota keluarga yang justru toksik tadi membuat racun anggota keluarga yang lain gitu. Nah, itu pentingnya. Kenapa kok pola asuh atau parenting di dalam sebuah keluarga itu sangat penting begitu, karena pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya ini nanti akan terbawa oleh anak-anaknya sampai dewasa, sampai mereka nanti berkeluarga gitu. Nah, kalau yang terbawa itu yang baik-baik gitu, sudah menjadi perilaku karakter baik gitu, maka kecenderungan untuk menjadi anggota keluarga yang toksik gitu itu bisa terhindarkan gitu. Dan nanti akan membuat nyaman semuanya. Tetapi memang seringkali ketika kita berkeluarga ya menikah mendapatkan pasangan pun kan dibesarkan oleh keluarga yang lain, keluarga yang berbeda, pola asuhnya pasti juga berbeda gitu. Nah, seringkali juga adaptasi yang tidak berhasil gitu antara suami dan istri itu juga bisa mengakibatkan menjadi toksik. Ya, itu nanti akan berpengaruh juga pada ketika mengasuh anak-anaknya. Jadi itu bergulir gitu ya, kayak mata rantai. Betul, ya, yang saling berpengaruh gitu. Dan harus ada langkah-langkah supaya tidak ada toxic family tadi gitu. Baik, terima kasih Bu Erlina. Mungkin dari Ibu Rita ada hal lain ini Bu terkait dengan toxic family. Ya Mbak Ica, selamat siang Bu Erlina. Tadi sudah disampaikan Bu Erlina panjang lebar ya, bahwa toxic family ini sebuah kondisi, situasi yang tidak baik, namanya racun gitu, racun dalam keluarga, istilahnya kan seperti itu. Ya ini sebuah situasi yang tidak nyaman. Mungkin tidak nyaman ini karena ada yang saling menyakiti, baik secara verbal maupun secara fisik. Ini jelas akan mengganggu sebuah kenyamanan, sebuah situasi yang diharapkan anak-anak ini bisa berkembang dengan baik. Jika situasinya itu tidak nyaman di dalam sebuah keluarga, karena ada yang anggota keluarga yang ingin selalu melihat atau melihat sesuatu tuh selalu dari sisi negatifnya. Kita berbuat apapun, atau anak atau siapapun, mungkin tadi istri atau suami, berbuat apapun selalu ada sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya ini yang selalu ditonjol-tonjolkan. Jika ini dilakukan terus-menerus, maka pasti akan mengganggu kenyamanan ataupun kebahagiaan sebuah keluarga, dan ini dampaknya nanti bisa ke ya semuanya yang ada di dalam keluarga itu. Yang terutama yang harus kita jaga adalah anak. Maka tadi disampaikan Bu Erlina bahwa membentuk sebuah keluarga itu harus direncanakan. Sudah siap belum? Siap itu siap mentalnya, karena harus berkomitmen ini. Ada dua orang yang berbeda yang nanti disatukan dalam sebuah keluarga, dan diharapkan keluarga ini pasti nanti akan memiliki keturunan ya. Jadi selama kita tidak bisa menerima kekurangan orang lain atau selalu mengungkit-ungkit orang lain, kemudian kita menyakiti ya, baik secara verbal maupun fisik ya, ini pasti nanti sangat besar pengaruhnya di dalam keluarga dan pengaruh ke keturunannya. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Tadi sudah sempat diinformasikan terkait dengan yang bisa dibilang faktornya adalah pola asuh. Salah satunya seperti itu ya Ibu ya. Tapi ada nggak sih Bu faktor-faktor lain terkait dengan penyebab dari toxic family itu dalam lingkup keluarga ya, selain dari pola asuh begitu Bu? Ya, salah satu yang lainnya tadi kesehatan mental, ataupun mungkin ada gangguan gitu ya, gangguan kejiwaan gitu dari salah satu anggota, atau ya pengaruh-pengaruh dari luar itu sangat mungkin juga bisa terjadi yang mengakibatkan menjadi toksik tadi.
Jadi memang ada banyak hal yang perlu kita perhatikan gitu. Kadang-kala juga sebuah keluarga itu kan sering juga tidak bisa mandiri gitu ya, mengelola keluarganya sendiri itu karena ada pengaruh-pengaruh dari yang lain. Apalagi kalau keluarga itu belum bisa mandiri, masih tinggal dengan orang lain, misalnya orang tua atau mertua atau keluarga yang lain gitu ya, bersama-sama di dalam satu rumah gitu. Nah itu juga bisa mengakibatkan toksik tadi gitu. Ya semuanya memang harus dijaga ya, kesehatan mental itu sangat penting gitu, sehingga kemudian perilaku-perilaku baik itu ya tetap bisa dilakukan gitu tanpa kemudian terpengaruh oleh perilaku-perilaku yang negatif dari luar gitu. Nah terhadap anak ini juga penting sekali bahwa pasangan suami dan istri itu harus bisa menyelesaikan konflik-konflik ataupun kekurangan komunikasi mereka begitu, harus diselesaikan dulu sebelum menghadapi anak-anak begitu, sehingga kemudian anak-anak juga tidak mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif dari konflik-konflik yang ada begitu ya. Ya kita selalu banyak mendengar bahwa ya kalau suami istri sedang berkonflik jangan di depan anak. Itu salah satu juga karena anak itu peniru yang ulung gitu. Artinya tidak melihat tapi mendengar pun itu sangat bisa berpengaruh gitu ya terhadap perkembangan emosinya gitu. Nah maka memang harus bisa dewasa pasangan suami dan istri itu ketika karena berlatar belakang berbeda tadi, ketika ada konflik-konflik yang mereka alami ya diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tidak lalu saling ego gitu ya, egoisnya yang muncul gitu sehingga kemudian emosinya yang mengemuka gitu. Memang harus bijak gitu ketika dua orang yang bersatu tadi, dua orang dewasa yang bersatu itu kemudian harus bisa harmoninya tercapai gitu ya, saling bisa menerima kekurangan, kemudian juga bisa memupuk kelebihannya masing-masing gitu, sehingga kemudian keluarga itu menjadi selalu meningkat, ada peningkatan gitu, tidak hanya kesejahteraan ekonomi tetapi juga kesejahteraan lainnya gitu, batin misalnya. Nah kemudian di dalam pengasuhan anak juga demikian, suami dan istri harus sepakat gitu ya. Jangan nanti istri mengatakan A ya suami mengatakan B, berbeda, saling berlawanan dan sebagainya. Itu juga nanti anak-anak bingung gitu. Kemudian juga terhadap pengasuhan anak itu orang tua wajib untuk belajar. Karena perkembangan psikologi itu harus dipelajari supaya bisa memperlakukan dengan baik begitu sesuai dengan perkembangan psikologi si anak gitu. Maka memang harus rajin belajar jadi orang tua tuh dan terus menerus belajar gitu ya, sehingga tidak salah perlakuan terhadap anak gitu. Karena salah memperlakukan anak ini juga bisa menjadi toksik tadi gitu. Misalnya kadang-kala kita inginnya memberikan sesuatu yang positif, tapi kalau kebangetan juga nanti bisa menjadi toksik gitu ya, karena berlebihan tadi. Misalnya menyanjung yang berlebihan dan sebagainya, sehingga si anak kemudian kepedean gitu. Terlalu jadi tinggi hati dan sebagainya. Itu juga perlu untuk dihindari. Jadi wajar gitu ya, sesuai dengan perkembangan psikologi anak itu seperti apa. Baik, terima kasih Bu Erlina. Dari Ibu Rita ada tambahan terkait dengan faktor penyebabnya nih, mungkin ada poin lain dari Ibu Rita begitu. Mungkin selain yang disampaikan Bu Erlina tadi, kadang-kadang ada yang memiliki anggota keluarga itu memiliki kekurangan fisik. Tadi kan kesehatan mental jelas, kemudian kesehatan jasmani itu, sehingga ada anggota keluarga yang mengalami sakit ya atau kekurang sempurnaan. Ini bisa menjadi beban psikologis sehingga bisa menjadi stres di antara keluarga itu dalam melayani orang-orang yang memiliki kekurangan tadi atau mengalami sakit. Nah ini kalau terjadi dalam jangka panjang ini bisa mempengaruhi. Kemudian ada anggota keluarga yang ada anggota selain keluarga inti tadi, ada orang lain yang ada di dalam keluarga itu. Nah kadang-kadang kan ada intervensi ini. Nah intervensi ini kadang-kadang yang membuat apa yang sudah dibangun komitmen antara suami istri dalam memperlakukan anak harus sama. Tadi Bu Erlina menyampaikan ya harus kompak. Kalau suaminya melarang, jangan istrinya nanti boleh. Seperti itu. Nanti kan hal-hal seperti ini jika terjadi berulang-ulang, ini akan menjadi ya toksik tadi. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Rita.
Nah, ini juga berkaitan dengan banyak hal ya. Tadi juga faktor-faktornya sudah diinformasikan apa saja yang menjadi penyebab toxic family begitu. Tapi kan kalau kita melihat cirinya, terkadang itu juga bisa dibilang rancu begitu ya Bu ya, dari hal yang mungkin orang tua yang bertengkar, kemudian atau hal-hal yang memang terjadi dalam rumah tangga begitu Bu. Tapi kalau terkait dengan toxic family sendiri, cirinya itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Ini juga bisa menjadi pembelajaran juga nih untuk kita, mungkin untuk anak, untuk orang tua juga begitu Ibu. Cirinya itu sebetulnya gampang ya kita. Tadi sudah disampaikan Bu Rita juga. Kalau terlihat saling menyakiti gitu. Kemudian saling melukai juga fisik maupun non fisik tadi gitu. Kemudian tidak lalu mendukung anggota keluarga yang lain, tetapi malah menjatuhkan misalnya, atau ngerasani di belakang dan sebagainya, atau membanding-bandingkan gitu ya. Antar anak itu toksik. Nah, jadi salah satu ciri-cirinya seperti itu. Jadi ketidaknyamanan yang kita rasakan karena perilaku orang lain di dalam keluarga kita sendiri gitu. Yang seharusnya saling mendukung tadi, karena kan keluarga tadi ya, untuk menuju pada kesejahteraan, kebahagiaan lahir batin tadi, tetapi malah justru kita nggak nyaman ya gitu. Ketika kita berhadapan dengan yang bersangkutan gitu, kita nggak nyaman gitu. Nah, itu kan berarti toksik gitu tadi. Tetapi juga hal-hal seperti itu memang harus komunikasi ya, dikomunikasikan di dalam keluarga. Sangat mungkin yang kita rasakan sebagai toksik terhadap diri kita itu memang ternyata malah justru diri kita yang harus bisa menerima begitu ya. Menerima apa yang diarahkan atau apa yang disampaikan gitu secara positif orang lain tadi, atau anggota keluarga kita yang lain tadi. Nah, seringkali yang seperti itu kan karena ego kita tinggi itu jadi nggak mau menerima gitu kan, selalu merasa diri kita yang benar misalnya. Nah, itu juga bisa jadi apa yang kita anggap sebagai toksik tadi, sebetulnya diri kita yang harus membenahi gitu, membenahi diri sendiri untuk kemudian bisa menerima masukan orang lain juga gitu. Nah, jadi memang komunikasi itu kenapa kok sangat penting itu, untuk kemudian bisa saling dialog untuk kenyamanan bersama gitu ya. Karena di dalam keluarga memang kenyamanan bersama itu penting untuk bisa dicapai gitu. Kalau nggak ada kenyamanan bersama kan, salah satu merasa tidak nyaman, nah itu kan menjadi tidak enak juga di dalam keluarga. Bisa jadi kemudian merasa tidak nyaman di dalam rumah terus pergi-pergi terus gitu kan. Atau tidak nyaman terhadap seorang anggota keluarga yang lain, kita menghindari terus gitu untuk bisa bertemu atau berkomunikasi. Nah, kenapa kemudian harus duduk bersama, komunikasi, dialog itu penting, rapat keluarga juga penting gitu ya. Terus kalau memang ada masalah-masalah ya diselesaikan. Kemudian seandainya nggak bisa diselesaikan di keluarga itu sendiri, minta bantuan orang lain yang lebih paham, lebih bijak gitu ya, lebih bisa kita anggap sebagai orang yang lebih tahu gitu. Misalnya Pak D, Bude atau kakek, nenek dan sebagainya. Tapi kalau kemudian juga tidak bisa, ya cari bantuan profesional gitu. Entah itu konselor keluarga atau psikolog gitu, yang kemudian bisa mengajak dialog bersama untuk mencapai kesepakatan bersama. Biasanya kan seperti itu dibantu gitu ya, karena pengalaman dan profesinya, punya keilmuannya, maka lebih bisa masuk gitu untuk kemudian bisa menengahi, bisa memediasi gitu, bisa memberikan alternatif solusi untuk permasalahan yang ada gitu. Baik, terima kasih Bu Erlina. Dari Ibu Rita ada tambahan terkait dengan cirinya ini. Mungkin Ibu Rita ada poin lain begitu ya terkait dengan yang disampaikan Ibu Erlina. Iya, kalau orang lain yang melihat ya Mbak, misalnya kita dalam masyarakat ya, kan sebenarnya secara pergaulan kita sehari-hari itu juga sudah terlihat. Memang masing-masing keluarga juga mungkin adalah toksik kecil itu pasti ada. Tetapi ini yang kita bahas ini yang artinya yang sudah tidak sehat ya, nggak sehat. Jadi kalau kita sebagai masyarakat juga pasti melihat kondisi keluarga itu yang tidak baik-baik saja. Misalnya anak sering sekali pergi keluar rumah, atau ada anggota keluarga yang pulangnya larut malam tanpa ada alasan yang jelas, artinya memang mungkin bekerja atau apa gitu ya. Kemudian di dalam anggota keluarga sendiri ya cirinya mungkin rasa yang dialami oleh anggota keluarga tadi. Mungkin sudah merasa tidak nyaman, saya berbuat apa-apa kok salah.
Yang dilihat selalu salahnya, sehingga mau berbuat sesuatu itu malah menjadi takut. Nah, ini kan menjadi kreativitas seseorang itu nanti menjadi terhambat. Kemudian di dalam anggota keluarga sebenarnya masing-masing kita ini juga berpotensi ya menyebabkan toksik itu, betul. Seperti itu. Tetapi semua harus berusaha belajar menerima, menyadari bahwa kita sendiri memiliki kekurangan. Jadi belajar mendengar. Nanti kalau ada masukan-masukan ya kita harusnya berpikir ini benar enggak. Nah, pada saat anak kecil memang yang disampaikan Bu Erlina tadi ya, suami istri itu harus menjadi figur panutan yang harus kompak dalam mendidik anak-anak menjadi panutan ya. Jadi pasti terlihat ya Mbak. Tapi semua saya rasa keluarga itu hal-hal seperti ini pasti terjadi. Hanya tingkatannya seberapa itu sudah dalam bahaya atau masih wajar-wajar saja, atau sudah membutuhkan ahli-ahli untuk menyelesaikan supaya tidak berkelanjutan terjadi toxic family tadi. Oke, baik, terima kasih Ibu Rita. Ibu Erlina, masih ada tambahan terkait dengan cirinya Ibu? Ya, artinya begini, kalau tadi merasa tidak nyaman dengan anggota keluarga yang lain, ataupun kalau ternyata yang dianggap toksik itu banyak gitu, sehingga kemudian lebih sering menghindari, seperti kata Bu Rita tadi, lebih sering pergi rumah dan sebagainya. Atau kemudian anggota keluarganya itu seringkali merendahkan gitu ya. Berbuat yang baik pun nggak ketok gitu, tapi kalau berbuat salah dikit aja udah diungkit-ungkit terus gitu. Berbuat salah satu kali aja setiap hari diungkit gitu. Tapi berbuat kebaikan gitu sama sekali tidak dianggap gitu. Nah, itu kan juga kemudian tidak diapresiasi. Itu kan kemudian bisa menimbulkan keengganan untuk berbuat baik begitu ya. Oh, aku mau berbuat baik apapun kan juga nggak dihargai, nggak ketok itu, dan kemudian malah justru enggan melakukan hal-hal baik gitu. Dan kadang-kadang karena kejanggalan seperti itu malah justru kemudian mendorong untuk berbuat sesuatu yang nggak baik tadi gitu, kenakalan misalnya, atau apa yang menjadikan dirinya itu udahlah aku gini aja lah gitu, nggak mau memperbaiki diri jadinya gitu, atau malah justru berbuat jelek tadi gitu, itu untuk mengambil perhatian gitu, supaya kemudian ada sesuatu yang dilihat pada dirinya gitu ya, sehingga kemudian dia berharap nantinya ada komunikasi dan sebagainya, didekati, misalnya disayang dan sebagainya. Tetapi ya kalau kemudian itu juga tidak terjadi, ya dia akan cenderung melakukan lebih banyak lagi kesalahan-kesalahan gitu, yang membuat intensitas toksiknya di dalam keluarga itu menjadi lebih banyak. Baik, Bu, tapi kalau untuk ini ya, kalau kita berbicara di lingkungan masyarakat begitu ya Bu ya, ini kan juga sering terjadi begitu, dalam tanda kutip biasanya ibu-ibu ini juga sering bergosip begitu ya Bu ya. Nah, ini juga masuk dalam toksik atau tidak Bu? Karena kan biasanya hal-hal apa yang terjadi di eksternal itu tidak bisa memungkiri bahwa akan masuk dalam internal keluarga juga, begitu Ibu? Ya memang kami selalu menyampaikan ya, jangan suka bergosip. Karena apa? Seringkali kan kita nggak ngerti apa yang senyatanya terjadi ya. Cuma apa yang kita dengar dari seseorang belum tentu ya dia mendengar langsung gitu ya. Kemudian kita sudah menyebarkannya ke orang lain gitu tanpa tahu benar atau enggaknya, dan kemudian itu berantem menjadi lebih berat gitu, dengan tambahan yang macam-macam. Maka memang lebih baik kita menghindari untuk menjadi orang-orang yang suka bergosip gitu. Ya, lebih baik kita melihat diri kita sendiri saja gitu, di dalam keluarga kita dan sebagainya, untuk selalu memperbaiki diri, menyempurnakan gitu ya, menjadi lebih nyaman dan sebagainya di dalam keluarga. Gak usah ngurusin orang lain istilahnya gitu. Oh ya, kita nggak tahu apa yang orang lain alami yang benar itu seperti apa gitu ya, sehingga ya, jangan sok tahu lah gitu. Seringkali juga kalau para ibu misalnya bergosip dengan sesamanya gitu kan, anak-anak itu seringkali merasa malu ya, tanpa kita sadari. Betul Ibu. Anak-anak itu malu gitu kalau melihat orang tuanya gosip. Apalagi dibaca, saya bisa dibaca banyak orang. Pura-pura nggak kenal. Seringkali kan ada istilah pura-pura menghilang gitu.
Baik, terima kasih Ibu Erlina. Mungkin dari Ibu Rita ada tanggapan yang berbeda ini, Bu. Gosip ya. Jangan-jangan kita lakukan ini. Nah, ini memang ya banyak terjadi ya, ibu-ibu di tempat belanjaan, kemudian ya di tempat arisan, kumpul-kumpul. Kadang-kadang anak saya dengar kita ngomong pelan-pelan gitu ya, anak saya sudah nyindir tuh dari jauh, gosip ya gitu. Itu istilah mereka untuk, padahal kita kadang ngomong pelan-pelan itu juga supaya, karena ini tidak perlu didengar orang lain. Nah, tetapi di masyarakat memang ini banyak terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan ya, jangan sampai kita juga menambah orang-orang yang bergosip juga ini ya, yang harus kita hindari. Sebenarnya ini kan bisa kita ini tiba-tiba ada orang datang kemudian diajak ngomong. Nah, ya kita sadarkan diri kita untuk bilang belum tentu betul loh, gitu ya. Nah, jika itu sampai di kita, ya sudah, jangan diteruskan lagi ke orang lain, berhenti di kita gitu. Kadang-kadang kan ini justru menarik ini, jadi kepo gitu ya. Enggak sih, bener enggak sih? Katanya gini gitu kan. Nah, ini kan menarik, itu tidak bisa dihindari lah. Saya rasa ya terutama ibu-ibu lah ya, kayak bapak-bapak kayaknya ya agak secara ini agak jarang ya. Mereka mungkin cukup ngobrol, ngopi, ngerokok, bahas-bahas berita-berita ya. Kalau kita ini kan keponya tinggi gitu. Nah, mudah-mudahan kita sebagai anggota masyarakat jangan sampai menambah hal-hal seperti ini. Kemudian ya, kalau kita tahu berita yang sesungguhnya, kita beritahu saja bahwa enggak kok, ini ternyata begini. Nah, kita luruskan itu sehingga gosipan tadi menjadi berhenti, atau berita yang beredar menjadi diralat, ternyata begini gitu. Sebenarnya gosip ini kalau cukup berhenti di, misalnya Mbak Ica diajak ngobrol ya, diajak menggosip lah rasanya. Kalau Mbak Ica tidak menyebarkan atau melanjutkan ke orang lain, sebenarnya kan itu berhenti di situ. Betul. Yang menjadi masalah ini kan yang kita gosipin orang tidak tahu sebenarnya bahwa kita gosipin. Yang menjadi masalah ini kalau sampai kepada orang tadi. Tetapi bahwa menggosip, ngerasani orang belum tentu benar, itu kan bisa menjadi fitnah dan lain sebagainya. Dalam agama kita juga itu sudah, agama siapapun ya, agama apapun, itu sudah sesuatu yang tidak baik gitu. Karena bisa akan menambah hal-hal yang tidak nyaman di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Jadi ya cukuplah berhenti atau diluruskan atau bilang jangan gitulah, belum tentu benar. Nah, mudah-mudahan kita sama, karena kalau kita kelihatan menasehati orang juga belum tentu senang Mbak kita nasehati. Emang ilmunya, emang kamu siapa kan gitu. Jadi ya kita lakukan dengan hal-hal yang tidak terlihat terasa menasehati, tetapi mungkin kita secara diam-diam mencari tahu. Kemudian kita luruskan berita-berita yang gosip tadi itu. Baik, Ibu Rita terima kasih juga, dan nanti kita akan sambung di sesi berikutnya ya. Kita harus jeda dulu, dan tentunya untuk Anda sahabat Sonora dan semua listener yang station bersama kami, Anda kami undang untuk bergabung. Ini masih ada waktu, jadi silahkan di 081754832000 atau juga bisa langsung telepon kami di 0274557762. Untuk tema hari ini sahabat Sonora dan semua listener terkait dengan toxic family. Jadi silahkan untuk Anda yang ingin bergabung. Untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp kami, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan mohon bersabar dulu. Nanti akan kami ulas di sesi yang berikutnya. Jadi station di Sonora FM dan Smart FM Yogyakarta. Baik sahabat Sonora dan semua listener, kami melanjutkan perbincangan di siang hari ini masih dalam podcast Family Talk terkait dengan toxic family. Ini sangat menarik perbincangan kami di sesi yang pertama tadi ya, sahabat Sonora dan semua listener. Jadi untuk Anda mungkin yang ingin bergabung atau punya pertanyaan yang ingin ditanyakan di siang hari ini, kami masih membuka layanan WhatsApp-nya atau teleponnya. Untuk WhatsApp bisa di 081754832000, bisa juga melalui telepon kami 0274557762. Untuk yang sudah bergabung via WhatsApp, ini juga ada WhatsApp yang baru masuk. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan bahas materi dulu nih ya, perbincangannya, sebelum kita merespon untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Kita lanjut lagi nih Bu Erlina dan Ibu Rita terkait dengan toxic family. Ini juga
Banyak sekali yang kita perbincangkan dari faktornya, kemudian juga penyebabnya, dan sebenarnya seperti apa sih toxic family yang sering terjadi dalam keluarga seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan dampak dari toxic family itu seperti apa sih Bu dalam lingkup keluarga begitu? Ya, kalau dampaknya sudah pasti kemudian mengalami tekanan ya, depresi, stres gitu, kemudian kesehatan mentalnya menjadi terganggu gitu, kena mental gitu ya. Atau kalau lebih berat lagi kemudian menjadi depresi tadi, yang bahkan kalau terlalu gitu seringkali dalam jangka waktu yang panjang begitu, depresinya itu juga kemudian bisa menimbulkan gangguan jiwa gitu. Yang tidak hanya membutuhkan psikolog nanti ya, tapi malah psikiater juga karena memerlukan obat-obatan misalnya. Nah itu kan harus dihindari. Kemudian juga penghargaan terhadap diri. Kalau kita menjadi anggota keluarga yang selalu mendapatkan toksik dari anggota keluarga yang lain tadi ya, maka kemudian kita menjadi kurang kepercayaan dirinya, menghargai diri sendirinya itu menjadi kurang gitu. Apa-apa kayaknya kita salah deh, kayaknya aku kurang deh gitu. Jadi merasa tidak berguna dan sebagainya. Lalu nantinya ketika di lingkungan sosial ya kita jadi minder gitu ya, merasa diri kita itu selalu lebih rendah daripada orang lain gitu. Dan kemudian juga ada kalanya menjadi sulit percaya pada orang lain juga gitu, karena ya apa-apa itu tadi kita selalu disalahkan, selalu direndahkan dan sebagainya. Kemudian selalu juga mendapat caci maki misalnya, bahkan kekerasan fisik ya, seringkali seperti itu kan. Jadi kita menjadi kurang juga kemudian bisa percaya pada orang lain gitu. Lalu kita juga bisa menjadi pribadi yang suka cemas gitu. Jadi ketika dalam situasi tertentu itu kita cepat sekali menjadi cemas gitu. Dan kecemasan itu kan menimbulkan hal-hal lainnya gitu, termasuk hal fisik gitu. Kecemasan yang berlebihan itu kan menimbulkan penyakit juga gitu. Apalagi kalau sudah menumpuk terus sering sekali cemas dan sebagainya tadi. Lalu seringkali kita lalu memandang berkeluarga itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena kok nggak nyaman ya berkeluarga gitu. Sangat mungkin juga bisa sampai menimbulkan pemikiran-pemikiran yang nanti aku nggak mau berkeluarga, atau trauma, nanti aku nggak mau punya anak dan sebagainya ya, seperti itu, traumatis gitu. Ya semoga kemudian yang seperti ini bisa teratasi ya, dengan cara-cara bagaimana kemudian itu dikomunikasikan, dirembuk bersama, atau mendapatkan bantuan dari orang lain atau dari ahlinya tadi gitu, sehingga kemudian bisa kembali normal, pulih dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu Erlina. Dari Bu Rita? Ya Mbak, disampaikan Bu Erlina hidup di dalam tekanan, mungkin perasaan tidak nyaman, saling menyakiti atau takut berbuat sesuatu karena sudah ada nanti kalau saya berbuat ini juga salah gitu ya. Ini kan akan menghambat perkembangan anak ya, mempengaruhi kecerdasan anak. Kemudian anak ini tidak berani mengemukakan pendapat, minder tadi ya, kemudian tidak berani mengeksplorasi dirinya ya, jadi tidak punya kreativitas untuk melakukan sesuatu. Ini kan adalah kondisi yang tidak baik, yang bahaya, karena kedepannya ini kan akan mempengaruhi daya dukung dia untuk bisa mandiri. Jadi SDM-nya akan turun, kemudian dia tidak bisa bersaing dengan teman-temannya, tidak bisa mandiri, kemudian akan menjadi beban keluarga, akan menjadi beban masyarakat dan mungkin beban negara ya. Ini kan harus diselamatkan dengan cara yaitu tadi, memang tidak mudah karena ini masalahnya kompleks, bisa terjadi oleh siapa saja. Kalau kadar-kadarnya masih rendah ya, kita semua saling menyadari sebagai pribadi yang tidak sempurna, yang memiliki kekurangan, jadi berusaha mendengar, kemudian menerima orang lain dengan kekurangannya, kemudian kita tutup kekurangan-kekurangan tadi dengan kelebihan-kelebihan dia ya. Pasti ada kehebatan-kehebatan dari masing-masing orang ya, yang ini yang harus kita tonjolkan, kita tampilkan. Tidak semua anak harus, misalnya ada anak yang misalnya nilai matematikanya rendah, kemudian ini menjadi penilaian orang tua bahwa anaknya tidak pinter, padahal anak ini mempunyai kelebihan atau bakat di bidang-bidang yang lain. Nah ini harus
menjadi kesadaran kita bersama. Tidak bisa dengan diskusi ini juga kita selesai dan diskusi ini menghasilkan sesuatu yang paling baik, karena kondisi di tiap-tiap keluarga itu juga berbeda. Nah, pada saat kita sudah tidak bisa mengatasi hal tersebut, maka kita butuhkan tenaga-tenaga ahli yang profesional. Jangan sampai ini sampai berkelanjutan. Jadi yang paling penting adalah menyadari, kemudian berkomitmen memperlakukan orang lain dengan baik dan menerima kekurangannya, tidak saling menyakiti. Iya, kan harus berkembang bersama kan, di dalam keluarga ya. Kalau ada toxic family seperti itu, nanti keluar dari keluarga pun ketika harus bersosialisasi atau berinteraksi dengan yang lain gitu, itu akan terlihat gitu. Misalnya karena selalu apa-apa salah tadi itu, maka ketika dia di luar rumah mau mengkomunikasikan apa maunya ke orang lain, itu juga sudah mikir, nanti aku kalau ngomong nanti ya disalahkan, sudah takut duluan sebelum ngomong, sehingga memilih untuk diam. Nah kalau diam kan ya nggak selesai, apa yang diinginkannya kan nggak bisa tercapai kemudian gitu. Nah itu yang membuat menjadi mundur gitu. Oke, baik. Nah ini juga dampaknya bisa sangat-sangat berkaitan dengan ini juga ya, mungkin tingkah laku anak begitu, karena dalam keluarga, apalagi keluarga yang sudah mempunyai anak begitu dan orang tua menjadi panutan, ini juga untuk proses bisa memperbaikinya lagi itu kan juga panjang ya Ibu ya. Baik, nah ini masuk dalam poin untuk ini ya, mungkin lebih ke bagaimana sih kita menghadapi keluarga yang toksik. Tapi ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan yang masuk ini Bu. Ini saya bacakan dulu untuk pertanyaannya, jadi bisa sekaligus menjawab dan juga merespon ya pertanyaan dari Pak Danu di siang hari ini. Selamat siang ini Pak Danu. Pertanyaannya ini, Ibu, kalau toxic family ini apakah bisa diperbaiki ya? Dan siapa yang harus memulai? Karena kalau anak kayaknya ini nggak akan digubris dengan orang tuanya, karena orang tua merasa lebih superior. Demikian ini Ibu. Tergantung orang tuanya juga ya. Jadi orang tua yang cenderung merasa berkuasa gitu, memang dari dari tumbuh kembang ketika masih anak-anak sampai dewasa sampai menjadi orang tua itu selalu inginnya berkuasa gitu, egois dan sebagainya, nggak mau disalahkan gitu. Ketika melakukan sesuatu itu memang agak sulit gitu. Tetapi bahwa hal-hal seperti itu harus dikomunikasikan, itu wajib. Perkara nanti ketika dikomunikasikan ternyata yang diajak komunikasi yang toksik tadi itu kemudian bisa introspeksi diri, kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangannya, kenapa kok menjadi toksik itu tadi, itu baik kan. Tetapi bila memang yang kita hadapi itu orang-orang yang tidak mau mengalah tadi, yang selalu merasa benar sendiri, ketika disenggol dikit aja udah langsung emosinya yang keluar gitu, ya memang harus menep dulu ya, kita menghindar dulu gitu. Nggak langsung frontal dihadapi emosi dengan emosi, kan nggak akan rampung. Nah, nunggu dulu sampai reda dulu misalnya emosinya, baru diajak ngomong lagi. Tapi kalau memang sama sekali tidak memungkinkan, cari bantuan gitu ya. Jadi tetap harus disampaikan dulu. Cara menyampaikannya juga tergantung dari kebiasaan di dalam keluarga itu ya. Artinya budaya komunikasinya seperti apa sih gitu. Apakah itu lugas, artinya kita harus menyampaikannya itu secara terus terang gitu, atau kudu melipir. Karena ada cara-cara ya, masing-masing berbeda-beda juga kan. Betul. Apakah harus melipir dulu, ataukah harus sanepo dan sebagainya, itu berbeda-beda cara misalnya di dalam keluarga, maka disesuaikan dengan cara berkomunikasinya. Tapi kalau memang semuanya susah dilakukan, ya cari bantuan profesional tadi. Pemerintah juga sudah menyiapkan layanannya ya, ada pusat pembelajaran keluarga untuk keluarga-keluarga ini belajar bersama. Kalau ada masalah ya yuk belajar lagi gitu kan ya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Erlina. Dari Ibu Rita ada tambahan mungkin Ibu? Ya, selamat siang Pak Danu. Ini ya saya menjawab itu bukan berarti ini lebih pinter dari Pak Danu. Ini kita berbagi saja. Sebenarnya paling mudah toksik itu ya, yang pertama jangan terjadi toksik dulu ya. Jadi kita hindari. Nah, kemudian kalau sudah, ini kan pertanyaan, kalau sudah terjadi apa bisa diperbaiki? Harus yakin bisa.
Ya, harus yakin bisa. Kita dengan cara menyadari bahwa sudah terjadi kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang kita lakukan itu menyebabkan orang lain tidak nyaman, ya siapapun, tapi ini ya kita harus menyadari ini, sadar ini, kita harapkan dimiliki oleh siapapun, ya, bahwa telah terjadi, oh iya tadi menyakiti misalnya gitu, atau membuat rasa tidak nyaman. Nah, ini kita minta maaf, kemudian ya tidak mengulangi seperti itu. Kemudian berusaha menyampaikan hal-hal yang kondusif, yang mengapresiasi orang lain, anggota keluarga kita, dengan cara menyampaikan terima kasih. Bahkan kalau ada hal-hal yang dirasa salah, kita menyampaikan evaluasi itu kritikan ya. Kritikan itu dengan bahasa yang tidak menyakitkan. Kemudian kata kuncinya tadi disampaikan Bu Erlina, ya saling terbuka. Tapi ini kan mungkin tidak mudah, tidak mudah ya. Oleh karena itu siapa yang mengalami ini perlu kita carikan figur agar orang itu mau atau berani menceritakan kepada orang-orang yang dipercaya. Bisa gurunya, bisa tadi anggota keluarga misalnya kakek atau neneknya, jadi eyang-eyangnya, ataupun anggota keluarga yang menjadi figur jika itu terjadi pada anak misalnya yang merasa kena masalah, kondisi kurang nyaman. Nah, menceritakan pada orang-orang yang dipercaya. Tetapi kan sekarang pemerintah daerah melalui dinas-dinas itu juga sudah berupaya dengan menghadirkan sekolah ramah anak. Ini kan bagian-bagian dari kita menjaga atau membantu keluarga itu harmonis, ya. Di programnya Bu Erlina sendiri sangat banyak ya program-program yang untuk menghindari toksik, seperti ya siang ini sosialisasi ini mudah-mudahan bisa didengar masyarakat banyak. Kemudian kita saling berdiskusi, saling menyadari lagi, introspeksi diri kita masing-masing, tidak menciptakan kondisi-kondisi yang kurang nyaman. Apalagi ya kalau yang kita bicara ini, saya Bu Erlina sudah jadi orang tua ya, bahkan saya sudah jadi nenek ya. Harus tingkat kesadaran kita harus lebih tinggi untuk bisa menjaga anak-anak cucu kita agar tumbuh kembang di dalam keluarga itu tidak terjadi toksik. Ya, berangkat dari bahwa menjadi tidak nyaman itu nggak enak loh, gitu ya. Betul. Jadi jangan membuat orang lain tidak nyaman. Ya. Atau kalau orang lain memperlakukan kita tidak nyaman, ngomong, sampaikan. Cara menyampaikannya sudah tentu harus baik-baik, gitu ya. Harus disesuaikan dengan cara berkomunikasi yang biasa dilakukan di situ. Gitu. Oke, baik. Demikian ini untuk Pak Danu. Terima kasih kebersamaannya siang hari ini, dan saya lanjut ya ke penanya berikutnya. Selamat siang ini Ibu, topik siang ini sangat menarik dan ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Saya merasa keluarga saya itu toksik. Bapak saya sebagai PNS dan waktu di rumah itu terbilang sedikit. Kalau di rumah pasti sibuk sendiri. Ibu saya sebagai ibu rumah tangga, tapi sibuk dengan kehidupan sosialnya, yang ketemu orang sana sini atau arisan ini itu, dan jarang juga di rumah. Intinya keharmonisan dan komunikasi dalam rumah kami sangat anyep. Saya sebagai anak ini harus bagaimana ya Bu? Apakah butuh penengah atau yang profesional untuk mengatasi ini? Demikian ini Ibu, terima kasih. Itu pernahkah disampaikan anyepnya itu tadi? Seringkali kan kita sok batin gitu ya, tetapi tidak tersampaikan gitu, atau pernah tersampaikan tetapi tidak pernah ditanggapi, sehingga terus malas, tidak direspon kan terus malas gitu ya, sehingga pembiaran kemudian yang terjadi. Nah, memang pertama adalah disampaikan gitu, rasa ketidaknyamanan itu disampaikan, terus mengajak untuk mencari solusi bersama gitu. Kalau sekali disampaikan nggak ada respon, coba diulangi lagi gitu. Sampai ketika sudah blast, nggak bakalan direspon lah gitu. Nah, kita cari orang lain gitu untuk meminta tolong. Anak-anak pun itu boleh Mbak meminta tolong gitu, pada gurunya atau pada Pak D, Budenya gitu, atau tadi kelayanan yang disediakan oleh pemerintah tadi boleh, anak-anak pun boleh angkat telepon, boleh datang juga boleh gitu, supaya nanti kemudian ada penengah gitu ya, untuk bisa melakukan rapat bersama tadi.
mencari solusi-solusi terbaik bagi kebahagiaan keluarga. Kasihan kan kalau si anak kemudian merasa anyep gitu, kurang kasih sayang, kurang perhatian dan sebagainya. Sementara sangat mungkin juga orang tuanya tidak bermaksud demikian, itu bisa terjadi ya. Tetapi ketika si orang tua tidak mengerti, si anak tuh pengennya gimana sih gitu. Nah, itu kan menjadi nggak gatok lagi gitu. Gatok kayak itu yang penting. Komunikasi, lagi-lagi komunikasi ya, penting sekali. Saling menyampaikan apa keinginannya, kebutuhannya, begitu. Kemudian saling juga menyampaikan apa kendalanya untuk bisa melakukan apa kebersamaan itu, gitu, untuk mencapai kesepakatan demi kebahagiaan bersama tadi. Ya, seringkali apa yang dilakukan oleh mediator itu ternyata cuma kurang komunikasi tadi ya. Masing-masing itu komunikasinya batin gitu, nggak tersampaikan. Jadi yang lain nggak paham apa maunya gitu kan. Nah setelah tersampaikan kan, oh ngono toh gitu ya. Oh ternyata gitu ya. Oke ayo kita seperti itu. Nah maka penting sekali komunikasi. Baik, terima kasih Ibu Lina. Dari Ibu Rita ada tanggapan? Ya, Mbak siapa nih ya tadi yang WhatsApp ya? Ini tanpa menyebut nama. Oh, tanpa menyebut nama. Oke Mbak. Yang pertama, mudah-mudahan setelah toksik ini, setelah acara siang ini ya, mudah-mudahan kondisi lebih baik. Nah, tapi saya ingin mengajak atau mengajak Mbak tadi ya, Mbak atau Mas lah ini ya. Tadi disampaikan Bu Erlina pernah menyampaikan nggak, bilang ke orang tua keinginannya apa. Yuk kita sebagai anak boleh kok manja ke orang tua itu, sekali-sekali ngajak, Pak anterin beli buku yuk, gitu, ngajak, atau Bu boleh bantuin masak enggak, gitu. Nah dari situ, jadi memang setelah tadi sudah disampaikan atau belum, mungkin kalau disampaikan keinginannya sudah berubah, ya alhamdulillah ya. Tapi kita boleh memanfaatkan waktu-waktu kita ini untuk manja-manja, dalam arti pengen ditemenin bapak, pengen ditemenin ibunya, pengen gabung pergi bertiga atau berberapa keluarga ke mall atau kemana. Di situ kan akan terbangun komunikasi yang tidak anyep ya. Mudah-mudahan kita bisa makan bareng atau ngajak bareng, atau sekali-sekali GoFood ajak orang tua makan bareng gitu. Pas bapak datang dari kantor, ini jadi menyebut ini ya aplikasi ya. Kita jajan-jajan, kita bawa, ajak makan orang tuanya, itu kan akan mudah-mudahan akan mencairkan. Intinya adalah yang disampaikan Bu Erlina tadi, kita membangun komunikasi. Jadi kalau dari orang tua kita sibuk, kemudian beliau pulang ke rumah sudah dalam keadaan capek ya. Nah, coba kita berperan aktif, ikut mencairkan kondisi ini, memahami bahwa ayah capek, kemudian ibu ya mungkin capek mengurus rumah tangga, masak dan lain sebagainya, atau kegiatan sosial. Nah, sekali-sekali diajaklah orang tua ini untuk bergabung dengan kita ya dalam kegiatan-kegiatan kita. Kemudian kita sebagai anak, saya mengajak ini Mbak tadi ya Mas, menguatkan diri kita lah, jangan sampai hal-hal seperti ini kita harus kuat ya. Jika benar terjadi kekurang harmonisan atau suasana anyep tadi, mudah-mudahan kita bisa menjadi penghangat di keluarga kita. Tetapi jika memang kita sudah tidak mampu ya mencairkan anyepnya tadi, kita bisa minta tolong, boleh datang ke kantornya Bu Erlina, boleh loh ke DP3 AP2, boleh telepon-teleponan, nanti minta di situ pasti ada layanan-layanan untuk tenaga-tenaga profesional ya. Boleh sekali-sekali main ngobrol-ngobrol ke DPRD juga boleh. Ini kan akan memotivasi. Kemudian yang penting jangan sampai hal-hal seperti ini membuat anak berkegiatan yang negatif ya. Jadi harus kuat. Jadi sebetulnya anak pun itu boleh kok kemudian mendapatkan informasi atau mencari tahu tugas bapaknya itu apa sih gitu, kegiatan ibunya itu kayak apa sih gitu, sehingga kadang-kadang diajak untuk berkegiatan bersama itu nggak apa-apa. Misalnya ketika bapaknya atau ibunya itu pegawai gitu ya,
sekali lah gitu, diajak ke kantor, ini loh kantornya bapak atau ibu gitu, pekerjaannya bapak atau ibu itu seperti ini gitu, atau di dalam diskusi-diskusi di rumah gitu ya, itu juga tersampaikan, oh, tadi bapak tuh gini, ibu tuh gini kerjaannya gitu dan sebagainya. Ketika ibunya tadi sosialita tadi, nggak apa-apa sekali gitu diajak si anak ya, sehingga tahu oh ternyata arisannya itu kayak apa sih, perkumpulannya itu kayak apa gitu. Sehingga anak juga tahu gitu, oh kegiatan ibu tuh kayak gini tuh. Sehingga apa? Itu mengurangi hal-hal yang dianggap negatif, dipersepsikan negatif gitu ya. Seringkali kan kalau anak-anak yang namanya arisan itu kan sesuatu yang tidak berguna gitu ya. Buang-buang Padahal belum tentu kan. Ada hal-hal positif juga di dalam arisan-arisan kan, tergantung orang-orangnya ya. Nah, maka kalau kemudian anak juga persepsinya bisa berubah begitu. Oh ternyata arisannya bagus kok itu. Oh ternyata banyak melakukan sisi sosial gitu, malah membantu orang-orang lain gitu. Nah itu akan menimbulkan persepsi positif dan dia akan menghargai ibunya yang melakukan kegiatan di luar tetapi ternyata positif tadi gitu. Tapi kalau diajak yang negatif jangan. Ya, itu jadi anak-anak pun punya hak untuk mengetahui aktivitas orang tua. Nah, sehingga kemudian bisa membentuk persepsi yang positif tadi. Ya. Baik, terima kasih Ibu Elina dan Ibu Rita. Ini tadi merespon pertanyaan dari 08217414 sekian. Terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini dan kita jeda untuk sesi yang terakhir. Nanti kita masuk ke statement closing. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sahabat Sonora dan semua listener, tapi jangan beranjak dulu. Stay tune di Smart FM dan Sonora FM Yogyakarta. Baik sahabat Sonora dan semua listener, kita sudah di penghujung program siang hari ini dan waktu kita terbatas sekali untuk sesi yang terakhir ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami sahabat Sonora dan semua listener. Mungkin kita bisa tutup perbincangan siang hari ini ya Ibu Elina dan Ibu Rita, meskipun masih panjang sebenarnya perbincangannya begitu ya terkait dengan toxic family. Tapi sebagai conclusion ini biar kita bisa pahami juga bersama begitu secara singkat begitu Ibu. Pertama itu apa-apa itu kan kita harus merencanakan dengan baik. Ya, merencanakan dengan baik. Sehingga ketika kita mau berkeluarga itu pun kan harus direncanakan. Direncanakan itu tidak hanya jumlah anak loh, tapi merencanakan semuanya. Kenapa kok kemudian penting sekali kita menikah ketika sudah dewasa. Nah, sesuai dengan apa yang direkomendasikan di dalam perkembangan psikologi gitu ya. Kalau perempuan ya kira-kira di usia 21 ke atas lah. Laki-laki juga 25 lah, itu sudah siap gitu ya. Dari sisi ekonomis, psikologisnya, mental dan sebagainya itu sudah siap. Nah sehingga kita benar-benar siap untuk menjadi orang tua. Ataupun pertama adalah untuk supaya bisa beradaptasi dengan baik dengan pasangannya, gitu ya. Karena sudah dewasa, pertimbangannya lebih matang, lebih bijak dan sebagainya. Apalagi kalau didukung dengan pendidikan yang bagus, gitu ya. Nah kemudian juga setelah adaptasinya berhasil, sama-sama belajar menjadi orang tua yang baik. Direncanakan, punya anak itu kan direncanakan, tidak hanya jumlahnya, tetapi bagaimana nanti mengasuh anak itu juga harus direncanakan atau dipelajari. Nah semoga kalau kita sudah menyiapkan itu dengan baik, itu kita tidak lalu kemudian menjadi orang tua yang toksik terhadap anak-anak kita maupun pasangan yang toksik terhadap pasangan kita gitu ya. Jadi semuanya bisa baik-baik saja. Nah, di dalam merencanakan itu termasuk diantaranya adalah membuat komitmen bersama. Bahkan sebelum nikah itu sudah kita gali dulu gitu, sehingga kemudian ada komitmen bersama. Kemudian juga kita mempelajari sama-sama asesmen ya, asesmen diri kita sendiri. Pasangan juga demikian, asesmen terhadap diri ketika berdiskusi ngobrol itu. Apakah ada sesuatu yang negatif yang terbawa di dalam pola asuh sebelumnya ketika pasangan ini masih di dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Kalau ada sesuatu yang ternyata nggak gatok nih gitu ya, ketika diskusi itu untuk mencapai komitmen itu yang harus dipelajari. Apa sih penyebabnya kok gak gatuk gitu. Nah kalau memang ada sesuatu masalah yang terbawa yang tidak bisa dikomunikasikan atau tidak bisa mencapai kesepakatan tadi, minta bantuan orang lain tadi, terutama yang sudah tahu ilmunya tadi ya, psikolog atau konselor keluarga gitu, sehingga kemudian sebelum menikah itu diperbaiki dulu gitu. Kalau sudah diperbaiki kan apa-apa yang negatif yang terbawa di dalam masa tumbuh kembangnya tadi itu kemudian sudah bisa dilakukan
perbaikan lah gitu, sehingga ketika berkeluarga itu sudah kemudian bisa beradaptasi dengan baik, komunikasinya bisa baik, dan kemudian menjadi orang tua yang baik juga, gitu. Itu penting banget gitu, sehingga kita tidak menambah jumlah family toxic tadi ya. Baik, terima kasih Bu Elina. Dari Ibu Rita secara singkat. Sudah disampaikan panjang ya. Jadi toksik ini sesuatu yang berbahaya dan dampaknya bisa panjang. Oleh karena itu saya ini berupa ajakan saja, yuk semua kita anggota keluarga menghindari terjadinya toksik dan membuka komunikasi dengan mendengarkan, belajar mendengarkan, kemudian melihat dan menyadari bahwa orang lain itu ya orang lain, bukan kita, bahwa orang lain itu adalah berbeda dan setiap orang mempunyai kekurangan. Tugas kita adalah jika kita ingin memperbaiki kekurangan tersebut, maka dengan bahasa-bahasa yang baik membangun komunikasi yang harmonis. Baik, terima kasih. Jangan lupa Mbak, kalau ada masalah silahkan mau datang ke Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, di lokasi yang terdekat dengan warga gitu ya. Mau di kabupaten kota juga ada Puspaganya, di DIY juga ada Puspaga. Puspaga kami Puspaga Prima itu ada di Jalan Tentara Rakyat Mataram. Nah, di sebelah kantor DP3AP2 itu di gedung layanan itu ada Puspaga. Silahkan datang dan gratis. Iya. Jadi bisa diakses untuk masyarakat. Jadi silahkan ya Sobat Sonora dan semua listener, untuk Anda yang mungkin yang mau berkonsultasi. Demikian ini. Baik, terima kasih Ibu Elina dan Ibu Rita untuk perbincangannya siang hari ini. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu. Untuk Anda Sobat Sonora dan semua listener, terima kasih untuk kebersamaan siang hari ini dalam podcast Family Talk dengan tema kami hari ini Toxic Family bersama dengan Kepala DP3AP2 DIY Ibu Elina Hidayati Sumardi SIPMM dan juga Komisi D DPRD DIY ada Ibu Dr. Andarita Nurmastuti MPD. Saya Ica pamit untuk siang hari ini. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.